Halo Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Loh Kok Iso? Bersama saya Pahul ya. Di channel ini sekedar sharing pengalaman iman, perjalanan iman saya sebagai seorang Katolik Bapak Ibu gitu ya. Bukan untuk mengajar, berdebat, ya, apalagi debat kusir. Nah, soalnya kan Pak Kusir sedang mengendali kuda kok diajak debat. Engko jalannya nabrak-nabrak, ya. Nah, Bapak Ibu, sharing itu kan apa ya? Ada yang sudah saya pernah dapat, saya share, dan mungkin Bapak Ibu sudah pernah dapat juga, bisa nanti saling sharing juga gitu ya di kolom komentar boleh gitu. Nah, jadi intinya saya akan sharing berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dan sudah dicek and recheck tentunya gitu ya. Dicek and recheck eh, dasar ayatnya ataupun ada dasar-dasar lain seperti mungkin bahannya dari KGK dan Konsili Vatikan misalnya. Ya, itu kita cek semua. Oke. Lah, ini masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga 2026 ini, tahun yang baru ini, berkat dan sukacita berlimpah bagi kita. Dan juga kita semakin semangat dalam mewartakan sukacita yang udah kita dapat itu. Sehingga semakin banyak orang diselamatkan gitu ya. Nah, Mas, ngopo sih kok membuat channel ini gitu ya? Ya tadi ya kan untuk sharing ya gitu ya. Tapi juga kita sebagai orang Kristiani kan punya perintah ya kan. Kasihilah Tuhan Allahmu itu ya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Saya sambil baca guys ya. Segenap akal budi dan kekuatanmu gitu. Jadi dalam beriman kita sebagai orang Kristen ya harus mikir juga gitu. Jangan asal percaya gitu. Karena semua itu ada dasarnya. Nah, kita lihat dasarnya seperti apa sih? Gitu. Sebentar Bapak Ibu, kita buka dulu. Iya. Nah, Ibu ini ada bahan untuk eh, ngecek dari website Iman Katolik ini bagus ya. Kalau perlu KGK tinggal ketik nomornya di sini ya. Contoh misalnya nomor satu, kita bisa lihat gitu ya. Ketik nomor satu, terus lihat. Nah gitu ya, jadi tinggal masukkan nomornya nanti semuanya akan kelihatan. Oke. Nah, dasarnya apa? Nah, dari sini Bapak Ibu salah satunya Amsal 18 ya toh. 17 ya. Ini bahasa Inggrisnya sudah saya siapin supaya bisa cross check gitu buat Bapak Ibu yang terberkati bisa bahasa Inggris. The one who first states a case seems right until the other comes and cross examine gitu. Ya artinya seseorang yang menyampaikan pendapatnya itu seakan-akan benar gitu ya. Nah, tetapi ya kan ada orang lain yang mempertanyakannya gitu, ngeceknya gitu ya. Nah, jadi juga di sini apa yang sudah saya sampaikan nanti atau yang akan saya sampaikan nanti mohon dicek kembali kebenarannya Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama belajar. Oke. Lah, kemudian kenapa harus seperti itu, Mas? Lah iya. Karena ya contoh ya segala sesuatu itu kan pasti ada sebab musabab, asal muasalnya. Ono sejarah gitu loh, ya. Jadi kita cek apakah itu fakta atau hoax gitu ya, supaya kita bisa mencari kebenarannya. Gini, karena suatu masalah apapun ataupun ya anggaplah kalau itu suatu masalah ya misalnya ada orang berantem ya pasti ada
kenapa itu bisa berantem gitu toh. Oh ini itu gitu. Maaf ya, misalnya accident gitu kan. Apa penyebabnya, apa remnya blong, apa kan semua diselidiki gitu. Nah kalau saya dulu suka nonton serial CSI guys, Crime Scene Investigation. Nah, dimana ketika ada case, itu selalu dicek semuanya gitu kan, di mana kejadian, ya kan, apa kejadiannya, di mana, ya kan, ada saksi atau tidak, bukti-buktinya apa, itu semua diselidiki sehingga muncul dugaan, wah ini nih, ya kan. Nah, ketika sampai kepada tersangkanya, apakah sesuai dengan dugaan itu, artinya motifnya apa untuk melakukan itu. Ya, kita juga sebagai orang Kristen ya harus paham itu gitu ya. Jadi berpikir, wani takon gitu, berani nanya, dare to ask gitu. Pasti buat kita bertanya kepada orang-orang yang tepat, kepada romo atau katekis gitu ya, atau orang-orang yang memang sudah belajar tentang iman Katolik lebih jauh, karena iman Katolik itu luas guys, Bapak Ibu. Ya mungkin saya cuma ya baru sedikit lah. Nah tapi yang sedikit itu karena saya tahu itu benar, ya kita share aja gitu loh. Nah monggo Bapak Ibu nanti di recheck kembali ya. Nah saya juga harus berdasarkan fakta karena tidak mau dianggap sebagai pendusta ya. Yo, kenapa Mas? Ya, ayo kita lihat sama-sama kenapanya nih di Yohanes 8:44. Yohanes 8:44, guys. Ya. Nah, saya sudah siapin bahasa Inggrisnya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembumbun gitu ya. Bahasanya kalau YouTube gitu guys, pembubun. Apalah itu ya, yang penting ngerti maksudnya ya. Pembumbun manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, jadi kalau kita ngomong nggak ada faktanya, kita berdusta. Ya, berdusta berarti kita iku ya bapak segala dusta, iblis, berarti ya kita anak iblis ya, mosok yo ngono kan. Ya kan. Ya, bahasa Inggrisnya monggo guys ya. When he lies, he speaks according to his own nature. Gitu, ya kan? So, itulah jadi kenapa kita harus berbicara dengan fakta, dengan apa adanya, tidak ada yang ditambahi atau dikurangi, guys, ya. Oke. Nah, kemudian alasan yang kedua kenapa saya buat adalah Bapak Ibu mungkin sudah tahu tentang Saint Jerome atau Santo Hieronymus. Apa kata Santo Hieronymus? Nah ini, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Ya, dalam tuh. Tak kenal maka tak sayang. Ya kan? Tapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, loh, ignorance of scripture is ignorance of Christ. Jadi lebih keras ya. Ignorance kan itu apa ya? Nyuekin gitu ya kan, atau bahasanya apa ya? Ya nyuekin gitu ya kan. Maksudnya itu kitab suci ada di meja tapi nggak pernah dibaca, dicuekin dan segala macem. Nah, itu kan lebih keras ya perkataan itu. Itu sindiran atau emang motivasi, terserah Bapak Ibu menanggapinya. Tapi ya intinya kalau tidak pernah membaca kitab suci ya tidak akan mengenal Kristus.
gitu, tidak mengenal ajarannya, tidak mengenal pribadinya gitu. Jadi ya berdasarkan ini paling tidak 1-2 bab sehari kita baca. Itu kan ada komunitas tuh membaca kitab suci, monggo diikutin. Di situ juga bisa bertanya kalau ada yang bingung atau apa. Karena membaca itu satu hal, tapi untuk mengerti apa yang kita baca, nah itu belum tentu gitu. Makanya kan kita perlu guru, perlu seseorang yang mengajari gitu ya. Jadi kita tidak mentafsirkan itu sendiri. Nah, makanya segala sesuatu tadi kembali ke awal harus dicek and recheck gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah perintah Yesus sendiri. Nah, ini kenapa saya buat channel ini, ya salah satunya sebagai orang Kristen ya punya tugas nih di Markus 16, 15, 16. Ya. Markus, ketik dulu guys, Markus. Nah, Markus 15, 16, oke? Sik. Markus 16 maksudnya guys, alah. Nah, itu gunanya check and recheck guys. Jadi nggak salah. Markus 16 ya, Markus bab terakhir. Ya, jadi ini menjelang kenaikannya sebelum terangkat ke surga. Oke, 15, 16. Apa yang dikatakan Tuhan di sini? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya guys. Go into all the world and proclaim the good news to the whole creation. Dan 16 nih yang penting nih. Siapa yang percaya tidak akan dihukum. Ya kan? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oke. Jadi tugas kita adalah pergilah dan beritakanlah ya, mewartakan. Tugas kita itu aja, menyebar undangan. Gitu. Masalah mereka mau datang, ya itu hak mereka. Percaya atau tidak, ya itu keputusan mereka. Tugas kita adalah mewartakan. Ya. Oke. Nah, itu juga pada saat kita akhir misa, ekaristi, berkat dan pengutusan kan disebutkan kan. Sekalian perayaan ekaristi telah selesai, syukur pada Allah. Pergilah, kita diutus. Nah, diutus untuk apa? Ya ini, untuk mewartakan ini. Gitu. Ya. Itu menurut apa yang sudah tak pelajari. Gitu. Nah, yang keempat. Ini kenapa saya buat channel sharing ini adalah ini 1 Korintus 9. Oke, 1 Korintus 9. Ayatnya piro Mas? 16. 1 Korintus 9, 16. Ya, ini Santo Paulus nih guys. Satu pelindung saya. Ya kan? If I proclaim the gospel, this give me no ground for boasting, for an obligation is laid on me, and woe to me, celakalah aku, if I do not proclaim the gospel, jika kita tidak mewartakan Injil. Ya, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. It's about Christ, not about me, not about us, it's about Christ. Maka celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wah, ya toh? Nah, jadi kita sadar bahwa kita mempunyai misi, mempunyai tugas untuk mewartakan Injil itu, guys. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, ya,
Itu kenapa adalah 1 Timotius 2. Eh, 1 Timotius 2. Oke. Lah Bapak Ibu siapkan kitab suci ya. Nanti next kita membahas tema lain. Monggo paling tidak kitab suci dan kopi boleh. Gitu karena pasti butuh waktu. Namanya kita belajar, kita investasikan waktu. Jadi waktu itu tidak hanya berlalu seperti biasa, kronos gitu kan. Wah, kapan nih bubar ya kan. Misa lihat dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam. Engko makane opo habis misa lah. Tapi kita lebih kepada menikmati waktu yang apa? Ada kronos, ada kairos. Menikmati waktu, merasakan kehadiran Tuhan dalam waktu yang kita jalani ini. Gitu. Jadi kita berusaha untuk mencari Tuhan, ya kan? Seperti Santo Hieronymus, Tuhan sudah berkata-kata, sudah ngirim pesen gitu ya, gampangannya ya. Ngirim pesen, ngirim WA, ya sebuku gede gitu ya. Tapi nggak dibaca. Boro-boro dibales, dibaca aja enggak. Nah, bayangkan Bapak Ibu punya anak ya kan di WA atau punya pasangan di WA tapi nggak bales-bales, centang satu terus gitu kan, biar rasanya kan gitu. Jadi Tuhan juga sudah ngirim pesan banyak ke kita tapi kok dimoco aja ora, ya kan, dibaca aja enggak lah. Itu loh. Jadi ketika kita mulai, kita akan mengenal, oh ternyata Tuhan pesen loh. Pesan Bapak kita pesan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk ini itu gitu ya. Oke. Mana tadi? 1 Timotius 2 3 4 guys, Bapak Ibu. Ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, supaya kita yang menghendaki supaya itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ini bisa di highlight nggak guys? Sebentar. Ini aja deh ya. Ya, jadi sekali lagi itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, cek bahasa Inggrisnya. This is the right and is acceptable in the sight of God our Savior, who is desires everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth. Jadi Allah kita, juru selamat kita, itu menghendaki semua orang diselamatkan. Lebih caranya mas, lah mereka harus mendengar dulu tentang Yesus, siapa Yesus itu, ya kan? Kalau mereka nggak mendengar, gimana mereka mau percaya? Ya toh? Kalau mereka nggak percaya, gimana mereka mau menyebut nama Tuhan? Nah, itu ya Roma 10. Nah, makanya di sini saya berusaha sharing supaya bisa menjangkau Bapak Ibu dan semua orang nanti yang mungkin setelah Bapak Ibu cek and recheck, wah bener juga iki omongane Mas Pahul iki, tak share. Nah, monggo silahkan gitu ya. Tapi harus selalu cek and recheck, bawa catatan, jangan mengandalkan ingatan karena ingatan bisa salah, bisa berkurang gitu ya. Tapi kalau dicatat, kita baca, catat, baca, kita pelan-pelan akan ingat guys. Dan jangan lupa kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk selalu membimbing kita. Ya. Nah, itu pengantar ya Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman.
kenapa saya memulai channel ini di awal tahun ini, ya, tahun 2026 ya, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke tema aja guys ya. Temanya yang gampang-gampang aja ya. Ya, gampang maksudnya gampang karena saya udah pelajari ya, karena tidak ada sesuatu yang bisa kita katakan gampang kalau kita belum merasakan atau belum mengecek gitu ya. Itu juga sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang sulit sebelum kita mencobanya gitu. Intinya wani untuk memulai gitu ya. Nah, kita tadi kan sudah ini ya, sedikit sharing. Oh, ini ada yang ketinggalan nih guys tuh, makanya ada catatan sedikit nih. Gitu di Yohanes 8. Kita bahas aja nih Yohanes 8 dulu. Ya. Jadi ini ya dasar saya memulainya juga ada di sini. Gitu, karena tadi kita sudah tahu kehendak Allah, pengen semua orang itu diselamatkan nih di 8:31-32. Ya toh? Kita lihat. Ya, tadi kan di sini who desires everyone to be saved and to come to the knowledge of truth gitu ya kan, untuk mendapatkan pengetahuan akan kebenaran lah. Kebenaran itu ya, apa? Gitu kan. Seperti apa gitu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kepada Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kebenaran akan memerdekakan. Nah, memerdekakan dari apa? Dari dosa tentunya. Nah, siapa yang bisa memerdekakan kita dari dosa? Ya Tuhan sendiri. Gitu. Makanya Tuhan bilang kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gitu. Nah, makanya kita mau mencari kebenaran itu, pengen mengetahui lebih dalam kebenaran itu. Ayo kita sama-sama check and recheck. Gitu. Oke. Nah, jadi kemudian ini ya, karena tadi kalau dibilang kebenaran itu membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa, karena kita orang berdosa, ya kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri tentunya, karena kita masih dalam kedagingan, dalam daging nih, yang tidak luput dari dosa. Siapapun manusia, ya, bahkan orang-orang pemimpin-pemimpin kita gitu, romo-romo, bahkan Paus sendiri ya tidak luput dari dosa dan kesalahan, Bapak Ibu. Gitu. Ya. Nah, makanya kita butuh penyelamat supaya bisa mendamaikan kita kepada Bapa. Gitu. Ya. Dan yang penting lagi adalah sebab hendaklah kamu juga setia. Setelah mendengarkan firman, setelah percaya kepada Yesus tadi, ya kan? Nih, kamu adalah apa? Jika kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, ya kan? Nah, setelah ini ya kita masuk ke Matius 24. Matius 24 ayatnya berapa masih? 44. Matius 24 ayat 44. Ya kan? Nah, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya. Nah, setelah kita mendengarkan firman, kita percaya, kita suruh siap sedia
Siap sedia karena kita tidak tahu kapan Anak Manusia datang, kapan Yesus akan datang kembali untuk mengadili orang hidup dan mati, mengadili kita nih guys. Ya, jadi kalau kita setia, kita akan hidup bersama dengan Yesus. Oke. Mengenai persiapan ini, hendaklah kamu siap sedia. Kita lihat nih apa kata gereja. Nah, kita buka iman Katolik nih. Nah, kita masuk ke KGK tadi kan, udah kan. Nah, kita tinggal masuk nomornya. Nah, nomornya berapa mas? Nomornya itu 1014. Karena hampir 3000 nomor. Ya, jadi saya baca intinya aja ya. Dalam segala perbuatanmu, ya, yang ini, nah, dalam segala perbuatanmu, dalam segala pikiranmu, hendaklah kamu bertindak seakan-akan hari ini kamu akan mati. Jika kamu mempunyai hati nurani yang bersih, kamu tidak akan terlalu takut mati. Ya, lebih baik menjauhkan diri dari dosa daripada menghindari kematian. Jika hari ini tidak siap, apakah besok kamu akan siap? Gitu. Jadi kita tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua atau kita yang dipanggil duluan gitu. Tapi kalau kita percaya, kita nggak usah takut guys. Karena yang bicara Tuhan. Orang yang percaya dalam namanya akan hidup, ya kita percaya. Karena Tuhan sendiri hidup. Dia bangkit setelah hari ketiga. Itulah buktinya. Dan itulah kenapa kita menjadi Kristen. Karena kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, ya sia-sia kita percaya. Ya toh? Wah ini. Wah enggak kok, kenyataannya mati kok, disalib, nggak bangkit. Nah, itu. Tapi karena kebangkitannya itulah kita menjadi orang Kristen. Ya, kita percaya gitu. Oke. Nah itu akan menjadi lanjutan ini, tema yang pertama itu kenapa kita disebut Kristen. Nah, ya gimana menurut Bapak Ibu? Kira-kira kapan atau gini, kira-kira kenapa kita disebut Kristen? Misalnya, oh jelas ya, because we are following Christ gitu ya kan. Kita mengikuti Yesus, makanya disebut Kristen. Ya, itu betul, itu kan. Tapi kapan kira-kira sebutan Kristen itu muncul? Nah, sejak aku lahir muncul ya, aku dibilang Kristen karena di rumah ada salib ya. Ya nggak salah juga gitu. Tapi dalam sejarah gereja, kapan kita disebut Kristen? Monggo dipikir dulu sambil ngopi. Bapak Ibu kan kita ngerekam di rumah, di kamar ya. Mohon maaf jadi kalau ada suara-suara dari luar. Yang namanya di rumah ya, tetangga kiri kanan ya kan, belum tukang-tukang jajan lewat. Kalau masuk ya semoga tidak terlalu mengganggu dan suara saya jelas gitu ya. Nah, mari kita cek kitab suci lagi. Udah ada online ya. Kita ke online aja guys. Bapak Ibu, monggo kita ke Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 26. Ya. Kisah Para Rasul 11 26. Ini udah Inggrisnya start. Ini belum ya.
Sebentar. Gampang lah. Oke, 11:26 dulu kita cek di sini. Iya, ini ya. Nah, saran juga ketika Bapak Ibu membaca kitab suci, gini kan kita masuk dari 26, 27, saya langsung ambil ke poinnya. Tapi alangkah baiknya kalau ini kan mulai dari bab 11 ya. Alangkah baiknya semua itu dimulai dari awal, dari bab 1 ayat 1 sampai dengan terakhir. Gitu diurut bacanya, jadi kita ngerti kronologisnya, kita bukan kronologis ya, kita ngerti ceritanya gitu, nyambungnya segala macam. Gitu karena belum tentu itu chronological gitu. Ya. Nah, itulah di situ saat kita membaca kita bisa oh nyambung, oh ini, oh itu gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. So kita langsung ke sini. Ya, ketika si Barnabas mencari-cari Paulus. Ya. 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kata Kristen itu sudah muncul dalam kitab suci, ya, dalam kisah para rasul, ya, tidak lama setelah Yesus wafat, bangkit, naik ke surga, Yesus tidak ada, para rasul berkarya, ya, kemudian di Antioquia orang-orang yang berkumpul bicara tentang Yesus, melakukan apa yang diajarkan Yesus, disebut Kristen. Ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Ya. Kalau ada kata jemaat biasanya mengacu kepada gereja. Ya. Karena duluan ya zaman para rasul belum ada bangunan gereja yang seperti kita, guys. Jadi ke rumah gitu. Dan mereka juga sebelum Bait Allah dihancurkan ya tetap pergi ke Bait Allah, para rasul itu ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini juga salah satu website yang saya pakai untuk mengecek bahasa gitu ya. Jadi 11:26 Kisah Para Rasul, kita cari di sini kan disebutkan ya, found him in Antioch, ya kan, it came to pass now they also a year whole gathered together, mereka berkumpul selama 1 tahun lamanya in the church ecclesia, ya, ecclesia, jadi ecclesia gereja jemaat gitu. Jadi gak usah bingung ya, jadi ya jemaat ya gereja gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh para rasul dan orang-orang Kristen awal pada saat berkumpul? Nah, kita ya kembali ke kitab suci. Apa yang kitab suci katakan tentang kegiatan atau apa yang dilakukan, tradisi-tradisi yang dilakukan, gitu. Nah, Kisah Para Rasul 2:41-47. Ya, 2:41-47. Ya, Kisah Para Rasul, siapa yang nulis? Bapak Ibu, ayo. Yang nulis salah satu penulis Injil, Mas. Ya, betul. Oke. Cara hidup gereja pertama, cara hidup jemaat yang pertama. Mari kita baca bareng-bareng.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Jadi di sini Petrus sangat powerful sekali, ya, khotbahnya, sehingga 3.000 orang pada saat itu yang mendengarkan merasa tersentuh, merasa gimana ya, kalau sudah mendengarkan Tuhan kayak kita nggak pantas gitu, kita ngerasa orang berdosa gitu. Jadi harus piye kita gitu loh. Ya, tapi Tuhan kita luar biasa. Ya, Dia mengampuni sebesar apapun segala dosa dan kesalahan kita, guys. Jadi sebagai orang Katolik jangan menunda-nunda untuk datang ke kamar pengakuan. Ya. Oke. Yuk. Ya, kembali. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Untuk apa berkumpulnya? Memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan rotinya dan berdoa sekali-sekali atau piye, Mas? Selalu. Ya, toh? Jadi ketika gereja berkumpul, selalu memecahkan roti dan berdoa. Gitu ya. Maka ketakutanlah mereka. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Orang Katolik familiar dengan misa harian ya. Nah ini, mungkin ini dasarnya. Ada misa harian ya. Monggo dipastikan lagi. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah dapat gambaran bahwa pada saat gereja awal masih bersama dengan para rasul berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke. Juga ini yang paling penting, membagi-bagikan. Ya, jadi gereja harus hadir karena Tuhan datang kepada kaum miskin. Ya, kita harus lebih aware sebagai orang Kristen, orang Katolik khususnya, ya, untuk hadir ke tengah-tengah mereka. Oke. Nah, kemudian memecahkan roti itu apa sih? Gitu ya. Nah, kita lihat aja ajaran gereja seperti apa. Karena ada juga, ya pasti berdasarkan kitab suci, tidak mungkin gitu. Juga tradisi-tradisi, ya kan? Nah, apa kata KGK mengenai pemecahan roti ini? Kita lihat di 13:29. 13:29. Ya, mengenai tadi ya, apa sih memecahkan roti? Roti kok dipecah gitu kan? Oke, roti kan disobek. Nah,
Oke, perjamuan Tuhan karena ia menyangkut perjamuan malam yang Tuhan adakan bersama murid-muridnya pada malam sebelum sengsara. Jadi ingat ya, perjamuan terakhir ya. Tetapi ia juga menyangkut antisipasi perjamuan pernikahan anak domba dalam Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi, guys. Kita bicara surgawi berarti ya di surga, bukan Yerusalem yang di bumi. Gitu ya. Pemecahan roti karena ritus yang khas dalam perjamuan Yahudi ini, ya tradisi Yahudi, pemecahan roti dipergunakan oleh Yesus pada waktu malam, ya kan? Pada waktu makan sebagai kepala persekutuan, ia memberkati roti dan membagi-bagikannya. Ia melakukan ini terutama dalam perjamuan malam terakhir. Dan tindakan ini para murid mengenalnya, ya kan? Dari tindakan ini para murid mengenalnya kembali, ya kan, sesudah kebangkitan. Nah, contohnya ya ada di perjalanan Emmaus ya, pada saat dua murid itu ke Emmaus kan membicarakan ini itu, terus ada orang asing pura-pura nggak tahu gitu ya kan, menanyakan ini yang terjadi, nah, kan itu Yesus ya, gitu ya kan. Tapi mereka tidak mengenali itu. Nah, pada saat mau pulang, Tuhan, ayo sini aja nginep, udah malam. Nah, udah pada saat di rumah itu mereka mengenalinya pada saat orang itu memecahkan roti dan murid-murid sadar bahwa itu adalah Tuhan. Ya, kemudian di sini kita lanjutkan dengan istilah memecahkan roti, orang Kristen pertama menggambarkan perkumpulan ekaristi mereka, ya. Jadi memecahkan roti sama dengan ekaristi. Dengan itu mereka hendak menyatakan bahwa semua orang yang makan satu roti yang dipecah-pecahkan dari Kristus itu masuk ke dalam persekutuannya dan membentuk di dalamnya satu tubuh. Jadi kita yang percaya, yang makan tubuh dan darah Kristus menjadi satu tubuh, guys. Oke. Perhimpunan Ekaristi, karena Ekaristi dirayakan dalam perhimpunan umat beriman, ya kan, di mana gereja dinyatakan secara kelihatan. Jadi ya gereja itu ya itu nyata dalam Ekaristi, ya kan. Kalau tidak ada Ekaristinya, ya kita umat Katolik tidak menyebut itu gereja, gitu. Oke, ya itulah tadi Bapak Ibu istilah memecahkan roti, memecah roti dalam pandangan Katolik ya ini adalah Ekaristi, ya. Jadi kita mengikuti tradisi yang sudah ada sejak para rasul, gitu ya. Oke, kembali kepada topiknya, kembali kepada pembahasan kenapa kita disebut Kristen, karena kita mengikuti Yesus, mengikuti Kristus, ya, we follow Christ, ya kan, oke. And then kapan kita pertama disebut Kristen, ya itu sudah tahu pada saat di Antioquia, ya kan, Barnabas dan Paulus berkumpul dengan umat beriman di sana, ya, itu pertama kalinya disebut Kristen itu di Antioquia, ya. Tapi kalau kita sekarang kan tahunya Kristen, ada Kristen Katolik, Kristen ini, Kristen itu, dan sebagainya macamnya. Kalau dulu cuma satu, ya Kristen ya itu, gitu yang diajarkan oleh para murid, gitu. Kalau Protestan kan baru muncul di abad 16, gitu ya. Jadi yang
gereja awal itu mengikuti ajaran Kristus, mengikuti ajaran para rasul, dan diturunkan kepada penerus-penerus para rasul. Ya, tradisi-tradisi itu. Oke. Nah, kalau ditanya, sekarang sudah tahu apa itu Kristen, mengikuti Kristus, lah, kenapa Bapak Ibu tetap memilih atau tetap menjadi seorang Kristen? Itu. Aduh. Ya, kira-kira kenapa Bapak Ibu tetap setia pada Kristus? Gitu. Kalau ada teman yang belum mengenal Kristus pengen bertanya pada Bapak Ibu seperti itu, kira-kira memberikan jawabnya seperti apa? Ya kalau saya pernah dengar dari beberapa teman itu, oh ya karena Bapak Ibu kulo ya orang Kristen, ya mau nggak mau ya Kristen mas, gitu. Ya nggak salah juga gitu loh. Tapi ya iman warisan ya gitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan warisan, contoh ya, ini hanya contoh, anggapannya rumah gitu ya. Warisan yang baik nih ya gitu. Kalau warisan utang yo piye kan. Nah, kalau rumah, anggaplah dapat warisan rumah gitu. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan dengan warisan tersebut, dengan rumah tersebut gitu? Apa Bapak Ibu jual? Apakah Bapak Ibu nyuekin, udah biarin aja lah gitu? Atau teman-teman rawat, ya, tak renovasi ya, apik iki wis dasare wis bagus ya, tak renovasi gitu, pelan-pelan diperbaiki sehingga menjadi rumah yang bagus gitu. Atau malah kosongin aja, kontrakin juga enggak, kosongin aja udah, jadi rumah kosong. Nah kalau rumah kosong lama nggak ditinggali, lama-lama angker. Sing ninggali ya makhluk halus ya toh. Biasanya kan gitu ya gitu. Nah tapi kembali kepada iman gitu kan, sebagai pewaris iman Kristen, apa yang Bapak Ibu lakukan dengan iman yang Bapak Ibu terima dari orang tua, yang teman-teman terima? Dulu mungkin cuma diajak gereja, dibaptis bayi atau inilah. Sekarang sudah dewasa, apakah ada rasa ingin tahu, rasa ingin mengenal siapa sih Tuhan kita itu? Gitu. Ya. Nah, balik lagi ke logika awal bahwa segala sesuatu itu ada sebab musababnya. Sejarahnya gimana? Ya kita juga pakai pola pikir yang sama. Gitu. Contohnya misalnya, ini bukan contoh, kita ambil ya kan, kita sebagai manusia orang beriman lah kita menyebutnya, kita kan percaya pada Tuhan ya, makanya kita disebut orang beriman karena kita percaya ada yang menciptakan ya. Nah bagaimana kita bisa mengenal sang pencipta itu gitu ya toh. Nah menurut Bapak Ibu, bagaimana caranya kita makhluk ciptaan ini bisa mengenal siapa pencipta kita? Seperti apa pencipta kita? Yuk, kira-kira sambil ngopi. Udah dingin. Ya, tidak ada cara lain bagi kita untuk mengenal sang pencipta kita ya melalui firman-Nya. Gitu kan? Melalui ini loh, aku iki loh, gitu le, dok, bapakmu iki wis ngirim pesen segini, dibaca lah pesennya gitu loh, dimoco lah, aku khawatir loh, aku sayang karo kowe. Nah kira-kira gitu. Nah bagaimana kita bisa mengenal? Ya ini, dari sini, makanya kita baca. Nah kalau menurut logika kita, mas piye mas cara mocone mas? Ya
Kalau Bapak Ibu belum tahu, naluri aja gitu ya kan. Monggo dibaca, tapi tadi pesannya urutan. Nah, kalau anggaplah ini Bapak Ibu belum tahu, ya kalau saya dari eh, depan gitu kan, karena saya baca bab awal gitu ya. Oh, misalnya gini. eh, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita ke sini aja, guys. Nah, ini, ya toh? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kan? It's about God, gitu kan? Oh, Allah. Jadi segala sesuatu berasal dari Allah, bermula dari Allah. Gitu. Bukan kita, bukan manusia ciptaannya, Allah. Ya kan? Nah, kalau saya baca, biasanya kalau baca buku cerita gitu lah ya, 1, 2, 3 bab awal saya baca, terus pengen tahu endingnya. Akhirnya piye? Ah, terakhir-terakhir gitu ya. Nah, terakhir itu kitab apa, guys? Kitab Wahyu. Monggo kita ke Wahyu. Aduh, ada gambarku susah dilihat nih, guys. Kita ketik aja. Nah, juga bab terakhir kita baca. Nah, di sini yang menarik. Ya kan? Di sini dikatakan, ya, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi kalau kita kembali tadi ke awal, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus terakhir, loh kok ada langit dan bumi yang baru? Loh, emangnya kenapa dengan langit dan bumi yang kita tinggali sekarang ini gitu loh. What's wrong? Ya kan? Kenapa gitu loh. Ya, mungkin kalau kita mikir manusia, misalnya HP, kenapa kamu ganti HP baru? Rusak, Mas. Oh ya, rusak. Gampangnya gitu ya. Nah, mungkin kita juga seperti itu ya. Mungkin rusak kali ini. Gitu ya. Rusaknya kenapa? Ya kan? Oh iya, banyak bencana, banyak ini, banyak itu, gitu. Ya kan? Tapi ya lebih dalam dari itu ya, karena kita lihat gitu apa yang terjadi. Jadi kalau kita kembali ke kejadian tadi, monggo Bapak Ibu baca kejadian 1, 2, 3, paling tidak itu, atau sampai 5 nggak apa-apa gitu, karena ada yang panjang ada yang pendek satu babnya. Jadi yang jelas di sini sudah terlihat bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Dan seterusnya kisah penciptaan ada di bab 1 ini, ya toh. Nah, kemudian Allah menciptakan manusia, ya, pada hari ke-6, ya, itu. Oke, nah kisah penciptaan, ya. Ya. Iya. Sini ya, menciptakan manusia. Oke. Di sini ya, 26 ya. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala macam. Kita ya, Bapak Ibu tahu ya, teman-teman, kita itu kan kata ganti orang pertama, jamak ya. Kita itu pasti lebih dari satu. Wah, berarti Tuhannya orang Kristen lebih dari satu. Kita lihat gitu, karena kan kita tidak bisa menyimpulkan, kita tidak bisa mengenal Tuhan kita kalau kita tidak membaca dulu
Jadi kita tidak bisa berkomentar gitu loh. Kan mau 1, mau 2, mau 1000, bukan kita yang memutuskan, tapi apa kata Tuhan sendiri. Gitu. Ya. Menurut saya loh, gitu. Ya. Oke. Udah ya, udah diciptakan ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Oke, jadi penciptaan sudah selesai. Ciptakan manusia akhirnya dan God rest gitu ya, Tuhan istirahat. Nah, apa perintahnya tadi setelah beranak cucu ya kan, berkuasa atas makhluk-makhluk hidup, binatang-binatang. Pesan Tuhan di sini. Padahal udah enak lah ya. Udah enak di taman, segalanya udah disiapin gitu kan. Gitu. Nah, kemudian ya, teman-teman baca nih ada sungai-sungai besar 4 ya. Sebentar. Tak cek dulu. Genesis 2, 15, 17. Nah, ini pas. Genesis 2, 15, 17. Oke. Ya, kan kita sudah tahu tadi awalnya diciptakan semua, ya langit dan bumi dan segala isinya. Setelah Tuhan menciptakan manusia, ya manusia diminta untuk menjaga taman, berkuasa atas makhluk-makhluk, gitu toh. Nah, di sini Tuhan berfirman, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Engkau tak tempat kene neng taman, wis pokoknya rasa mikir apa-apa, wis enjoy your time lah. Gitu kan, you and your wife lah, enjoy lah gitu kan, nanti gitu kan, seperti itu kan. Gitu, jadi aku cuma pesen kabeh iso dipangan tapi sing iku aja ya nek dipangan awakmu engko mati, ya kan. The day, nah itu kan pada hari, ya pada hari The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden, ya kan, to till it and to keep it. And the Lord God commanded the man, you may freely eat of every tree on the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall die. Jadi pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. And we know the story ya, Bapak Ibu. Ya, di Kejadian 3 berikutnya. And what happened there? Ya, they fall into sin. Oke, mereka memakannya. Jadi kalau ya Tuhan konsisten dengan maha adilnya perkataannya, the day you eat, pada saat kamu memakannya kamu akan mati, ya tentunya Adam dan Hawa mati saat itu. Tapi kita tahu bahwa tidak langsung mati, diusir dari taman, merasakan penderitaan dan lain-lainnya.
Nah, itulah yang dirasakan manusia sekarang ini akibat dari dosa, penderitaan di mana-mana. Tapi bukan hanya penderitaan. Yang paling raja terakhirnya lah bilang gitu ya, maut, kematian. Gitu. Tapi kenapa tidak langsung mati? Wah, Tuhan nggak ini dong, nggak adil dong. Bukan. Karena Tuhan kita lebih besar kasihnya ketimbang keadilannya. Tapi keadilan itu nanti harus tetap ditegakkan. Gitu. Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan, nah, kita lihat yang most famous John 3:16. Nah, Yohanes 3:16. Ya kan? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya toh, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup sebelum Adam memakan buah itu. Kembali ke nol. Ya toh? Berkumpul bersama Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Gitu loh. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Gitu. Tapi karena melanggar, melawan perintah, kan tadi dikasih perintah, jangan kau makan, malah dipangan. Ya wes. Gitu loh. Oke. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Oleh siapa? Oleh anaknya. Gitu kan. Lanjutannya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada dalam hukuman. Kenapa? Karena tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Siapa namanya anak tunggal Allah? Ya Yesus. Gitu. Ya. Nah, ini siapa yang berkata nih? Yang berkata Yesus sendiri. Saat Nikodemus datang. Gitu. Yesus menjawab dan seterusnya tadi. Gitu. Ya. Nah, itulah kenapa kita harus mewartakan Yesus. Gitu. Itu tugas kita, misi kita. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Ya udah, setelah nanti kita mewartakan, ada yang percaya, teman-teman yang percaya, baptis dulu, gitu kan? Setelah baptis, baru menerima Ekaristi, roti hidup, gitu. Setelah itu, yang paling penting adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, ya kan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Dan yang kedua, mengasihi sesamamu manusia. Artinya iman itu harus dipraktekkan, ya kan. Kalau Yesus mengajari kasih, ya perbuatan kita harus mencerminkan kasihnya, ya, sesimpel itu, gitu, ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian kenapa misalnya ditanyakan, Mas, gelanek sampean piye jawabnya? Ya kalau saya bilangnya simple. Karena saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Mas, kenapa kamu memilih Kristen, Mas? Ya itu. Karena saya percaya Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya simpelnya gini, Bapak Ibu. Dengan adanya pertanyaan itu artinya sebuah kesempatan untuk kita evangelisasi atau menguatkan, gitu ya. Menguatkan teman-teman yang mungkin baru mengenal Yesus atau sudah lama baru ingin mencari tahu lebih dalam lagi, atau memang teman-teman yang sama sekali belum mengenal Yesus, hanya dengar-dengar, pengen belajar, monggo. Nah itu, makanya ketika ada pertanyaan itu, saya jelaskan, saya jawab seperti itu. Saya percaya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau responnya
Lu kok gitu? Lu kok iso? Loh. Nah, baru saya tanya balik. Kalau sampean bener pengen tahu, tak jelasi. Gitu. Saya jelaskan. Kalau bener pengen tahu, tapi kalau enggak ya don't waste your time. Gitu. Ya, tapi kalau mereka sincere, mereka tulus, mau tahu, monggo silahkan dijelaskan. Nah, cara menjelaskannya ya tadi dari satu itu awal. Ya kita tahu bahwa awalnya manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan? Nah, manusia tidak tidak setia atau tidak percaya dengan atau melawan atau apapun itu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, akhirnya hubungannya retak gitu ya kan, diusir, ya kan? Tapi karena Tuhan sayang, bahkan lebih besar kasihnya gitu ya, manusia diajak kembali untuk berdamai. Ayo ini loh, kembali yuk gitu. Karena Tuhan suci, Tuhan itu kudus, ya kita tidak bisa ketemu Tuhan dalam keadaan berdosa. Dan kita tidak bisa berjumpa Tuhan dalam keadaan berdosa. Makanya kita butuh penyelamat. Nah, itulah Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita tidak mengalami maut tadi. Gitu loh, murka Allah. Ya kan? Makanya siapa yang percaya udah selamat, monggo. Yuk bisa bertemu dengan Tuhan. Karena Yesus sudah mengampuni dosa kita sudah dikuduskan, kita bisa ketemu lagi, kembali ke awal, kembali kepada rencana Allah semula untuk hidup bersama-sama dengan manusia. Gitu. Nah, yang kedua, kita lihat ajarannya. Kenapa milih Kristen? Ya yuk kita lihat ajarannya yuk, gitu kan. Nah, ajarannya yang utama kan teman-teman sudah pasti tahu ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, ya, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Siapa sesamaku itu? Ya, kalau dalam ininya ini ya, maksudnya semua orang udah gitu ya, sesama manusia kok. Ya kalau manusia ya itu sesamamu gitu aja udah. Nah, simple ya, gitu kan? Ya tidak pandang bulu, bulune wis ra ono, ya kan? Markus, ya kan? Nah itu dari Markus 12 tadi ya guys ya, yang kasihilah Tuhan Allahmu dan segala macamnya, dan kasihilah sesamamu manusia, gitu ya. Markus 12 kita buka aja sekalian. Markus 12 2831. Oke. 2831 kelewatan. Nah ini ya, hukum manakah yang paling utama gitu kan? Nah, jawab Yesus dan seterusnya. Ini ya. Oke. Ya. Next. Matius 5. Matius bisa di scroll atau diketik ya. Kalau pakai ini Matius 5 ayat 27. Nah, ini khotbah di bukit nih, guys. Bapak Ibu monggo dilihat. Ya. Karena kamu telah mendengar firman, jangan berzin, gitu ya kan, berzina, gitu kan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya, ya kan? Berzina dengan dia di dalam hatinya. Oke. Jadi para bapak-bapak, para laki-laki, ya tidak salah, tidak ada. Kalau melihat perempuan ya nggak salah gitu, mau perempuan pakai baju-baju itu ya, kadang-kadang di gereja itu yang sangat gimana gitu ya kan. Kalau kita cuma melihat oh ya udah gitu loh. Tapi kalau sampai ada
memunculkan hasrat dan membawa pikiran Bapak Ibu kemana, Ibu juga sama kalau melihat laki-laki yang begitu ya pastilah namanya manusia ya kan. Sekedar melihat tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, oh pakaiannya cuma separuh, ya jangan diterusin gitu, jadi terus kayak gitu kan. Wes gitu loh. Nah itu ya. Jadi saat misa Ekaristi, monggo kita berpakaian yang pantas karena kita menghadap Tuhan dan menyambut Tuhan sendiri dalam Ekaristi. Ya. Kemudian kita lanjut ke Matius 5:34. Nah, dekat nih, langsung scroll aja. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah demi langit dan bumi. Ya kan? Ya. Karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, maupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Ya toh? Apa pesan Tuhan? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Mau lo. Bapak pendusta mau lo. Iblis kayak lo. Ya toh? Jadi kita sebagai orang Kristen don't swear gitu ya. Maksudnya ini sumpah nih. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Wes, Tuhan mengajarkan ya katakan iya, tidak katakan tidak. Cukup seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu dari ajarannya. Kemudian masih di 5 nih. Kita ke 4. Nah, ini ya tidak semua orang bisa menerima ini. Ya kan? Kamu telah mendengar, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba, musuh kok suruh mengasihi ku piye? Kita dianiaya kok malah kita disuruh berdoa ku piye? Gitu. Nah, marilah kita sama-sama mendalami, merenungkan apa maknanya ini, gitu. Ya kan? Ya, ini kan jelas kan Tuhan kasih perintah, gitu kan. Kasihilah musuhmu, artinya berbeda dengan mungkin ajaran-ajaran yang lain. Gitu, karena Tuhan juga sudah sebutkan, kamu pernah mendengar gitu kan, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu, tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu mengajarkannya. Itu Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian nih Matius 6:16, lanjut. Sebentar lagi Bapak Ibu tenang. Ya, tentang memberi sedekah juga udah ada di sini ya kan. Ya kan, tuh. Ya, monggo dibaca-baca. Nah, terus nih ya. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat ya yang tersembunyi akan membalasnya. Jadi kita ya berdoa ya di kamar, ya kan. Lah ini kalau orang-orang ini ya kan zaman Yesus ya kan, mereka suka mengucapkan doanya berdiri di dalam rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang, gitu.
Ini zaman Yesus ya. Oke. Itu. Nah, kita kembali ke Matius 6:16. Ini doa Bapa kami ada di Matius 6 ya, Bapak Ibu. Yang belum tahu. Gitu ya. Oke, hal berpuasa. Nah, kita juga berpuasa. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ya toh? Maka Bapamu akan membalasnya. Gitu ya. Itu ajaran-ajaran dari Tuhan yang baru sedikit, itu belum, nggak habis-habis guys. Gitu. Ya. Lah, sekarang kita sudah tahu apa yang Tuhan ajarkan. Mari kita mengenal Dia. Siapa sih Yesus itu? Gitu loh. Ya, oke, Bapak Ibu, kita mau mengenal siapa sih Yesus itu, gitu ya. Kita masuk ke Yakobus 2 ayat 6 19 ya. Yakobus 2 19 gitu ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar ya. Jadi setan tahu siapa Tuhan, siapa Allah. Allah itu satu, setan tahu, dan mereka gemetar. Nah, gemetarnya karena takut pastinya. Oke. Markus 5. Oke. Nah, mari kita lihat ya kan. Karena manusia biasanya lebih suka mendengarkan omongan setan, godaan setan, bujukan setan. Termasuk saya juga pernah gitu ya. Gitu. Kita nggak luput dari dosa. Makanya kita lihat nih apa kata setan itu sendiri tentang Yesus. Kita masuk ke Markus 5, 6. Ya, jadi Bapak Ibu baca dari depan gitu ya. Saya hanya ke 6-nya langsung. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ya. Setan, guys. Ketika setan melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Gitu. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Lah, setan kok ngomongnya demi Allah, guys. Kacau. Ya. Jadi setan aja mengakui, tahu siapa Yesus. Makanya dia ngomong kan, "Hai Yesus," berarti dia mengenali Anak Allah yang Maha Tinggi. Dari mana setan tahu kalau itu Yesus? Padahal baru pertama kali ketemu. Ya kan, dalam rupa manusia, dalam wujud manusia, setan masuk ke dalam, merasuki ya kan orang itu kan. Ya kan, roh jahat itu ya kan memasuki orang gitu ya kan, sehingga orang itu kesetanan, kesurupan. Ada Yesus datang. Langsung itu samperi Yesus ya kan. Gitu. Sambil berteriak,
Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Ya, dia bilang, demi Allah jangan siksa aku. Dia ketakutan. Karena dia tahu bahwa akan dihukum. Dia tinggal nunggu waktunya, setan itu. Ya, itu satu. Kedua, Matius 8, kembali lagi ke Matius. Matius 8 ayat 29. Matius 8 ayat 29. Sama nih, dua orang kerasukan. Tapi saya langsung ke 29. Dan mereka itu pun berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Bagaimana setan tahu? Ya, yang merasuki manusia tadi, ya kan? Kalau Yesus itu adalah anak Allah, padahal baru berjumpa Yesus dalam wujud manusianya, gitu. Ya. Nah, dari dua contoh itu kita bisa melihat bahwa ya setan ya ciptaan Tuhan juga, gitu kan? Kenapa menjadi setan ya? Karena tadi melawan, ya toh. Kemudian kenapa bisa mengenali Yesus adalah anak Allah? Karena ya ingat ya, setan itu kan asal muasalnya malaikat. Dia melihat Tuhan face to face gitu loh, sebelum jatuh. Gitu. Makanya ketika setan menguasai dunia ini, melihat penciptanya datang, dia tahu, dia ketakutan. Gitu loh. Nah, setan ini yang langsung di hadapan penciptanya tahu, ya kan, bahwa dirinya akan disiksa pada akhirnya nanti gitu. Jangan siksa aku, makanya jangan siksa aku sekarang gitu maksudnya kan. Ya udah, akhirnya diusir dari orang-orang itu, disembuhkan. Gitu. Tapi di sini kita tahu bahwa setan sendiri mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Masa kita yang waras, yang benar, ya kan, yang tidak kemasukan setan, tidak bisa melihat bahwa Yesus adalah anak Allah, ya bagaimana caranya supaya kita lebih mengenal Dia? Ya kembali ke kitab suci, kembali ke sabdanya sendiri. Apa yang Tuhan katakan tentang dirinya di sini. Itu. Ya. Jadi kapan tadi akan diadili kan? Setan jangan hukum aku, akan menghukum kami sebelum waktunya kan gitu kan? Ya, ini yang ini nih, sebelum waktunya. Kapan waktunya? Ya nanti pada saat Yesus datang kedua kali mengadili orang hidup dan mati. Gitu. Nah, jadi sebagai orang Katolik kita itu, aduh, guys. Ya, kita kembali, yaitu tadi kapan setan itu dihukum nanti? Ya itu pada saat Yesus datang kedua kali untuk mengadili orang hidup dan mati, ya toh, yang percaya akan dibangkitkan tubuhnya, menyongsong Tuhan di angkasa, baru yang langsung masuk ke api. Ya, gitu. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kita hidup sekarang ini adalah untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua, guys. Bapak Ibu. Ya. Kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Ya, mungkin orang menyebutnya kiamat gitu ya. Tapi buat kita itu adalah sesuatu yang kita nantikan. Gitu kan. Kan setelah konsekrasi kan wafat Yesus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Nah, kita merindukan kedatangannya karena kita pengen segera bertemu, berjumpa dengan Yesus yang penuh kasih itu, yang mengasihi kita itu. Walaupun kita yang ngeyel, suka jatuh dalam dosa dan segala macam, Tuhan tetap menyayangi asalkan kita mau menyadari segala dosa dan kesalahan kita dengan segala kerendahan hati, kita
berdoa. Kita memohon berkat dan pertolongan Tuhan itu sendiri. Nah, sebagai orang Katolik, ya, kita punya kredo. Nah, disitulah inti dari iman Kristiani, ya kan? Kita percaya akan satu Allah. Nah, kredo Nation Creed, kredo panjang. Bapa yang Maha Kuasa mencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Yang kelihatan ya kita, makhluk-makhluk yang kelihatan, dan ada makhluk yang tidak kelihatan, yang biasanya kita sebut dengan malaikat, ya makhluk roh gitu yang tidak kelihatan, gitu ya. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ya, Tuhan turun untuk keselamatan kita semua. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia, inkarnasi. Ia pun disalibkan untuk kita, ya, waktu zamane Pontius Pilatus, Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Yesus wafat, yes. Wah, Tuhan mati dong. Wait, entah dulu. Selanjutnya, pada hari ketiga, ia bangkit. Menurut kitab suci, Yesus hidup lagi. Itulah kenapa kita menjadi orang Kristen. Karena kita percaya Yesus bangkit mengalahkan maut. Ya. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci, ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Nah, itulah, ya, bisa dibilang kesimpulan atau inti dari iman Kristiani, ya, sudah dirumuskan. Kita tinggal mengembangkan dari situ, karena semua ini dasarnya dari kitab suci. Jadi kita baca, kita bertanya. Saya juga banyak bertanya, sehingga jadi ya banyak tahu. Kalau nggak banyak nanya, ya nggak akan tahu gitu. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ditulis, siapa tahu saya bisa bantu dengan senang hati gitu ya. Tapi saya nggak bisa, karena pasti butuh penjelasan yang ada dasarnya. Jadi harus saya buatkan video lagi nanti gitu ya. Jadi panjang sekali sudah menemani saya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga berkenan. Kembali ini bukan buat saya, tapi buat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas supportnya. Kita saling mendoakan supaya kita nanti boleh berkumpul bersama dengan Dia setelah Tuhan datang, ataupun nanti pada saat kita kembali kepadanya, kita akan bersama-sama dengan berkumpul bersama semua orang percaya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Tuhan memberkati. Amin.